Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin, wassalatu wassalamu ala nabiyil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Sahabat dermawan, hafizakumullah, semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kata yang banyak disinggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Quran, baik Makkiyah maupun Madaniyah, adalah kata as-sadaqah dan al-infaq. Ini memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa agama Islam ini tumbuh dan tegak di atas pengorbanan dan kedermawanan. Karena itu seorang muslim senantiasa diperintahkan untuk semangat dalam memproduksi kebajikan dan menyebarluaskan kebaikan dimanapun, dalam kondisi dan situasi apapun. Pada saat yang sama, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berulang kali menyemangati dan memerintahkan kita untuk semangat bersedekah. Mengapa begitu sering diulang perintah untuk bersedekah, perintah untuk berinfak? Tidak lain, ini menunjukkan bahwa begitu luar biasa daya tarik harta. Kalau kita tidak mampu memanage dan mengelolanya dengan benar, dan kemudian memberikan hak atas harta itu, melaksanakan kewajibannya dengan zakat, infak, dan sedekah, maka ini akan mudah menjerumuskan kita ke dalam kekikiran dan kebakhilan, sehingga menjadi manusia yang kikir, pelit, medit, koret, kata orang Betawi. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berulang kali di dalam Al-Quran untuk menyemangati kita berzakat, berinfak, dan bersedekah. Sebab manusia dinamakan insan dalam bahasa Arab karena dia mahallul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempat salah dan sering lupa. Ma'asyiral muslimin, sahabat dermawan, hafizakumullah. Ayat yang tadi kita baca di muqaddimah surat Al-Baqarah ayat 261 adalah salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menyemangati kita untuk bersedekah. Para ulama tafsir meriwayatkan di antara sebab nuzul, sebab yang melatar belakangi turunnya ayat ini adalah berkaitan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Keduanya adalah sosok sahabat yang dikenal kedermawanannya. Diriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memobilisasi dana, ingin mengumpulkan dana untuk membiayai perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah, yang di dalam Al-Quran dalam surat yang lain disebut sebagai Yaumul Usr, hari kesulitan. Maka Rasulullah SAW menyemangati para sahabatnya untuk berinfak, untuk membelanjakan hartanya dalam rangka membiayai perjuangan Islam. Maka tampillah Abdurrahman bin Auf membawa 4.000 dirham. Dan tampil pula Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata,
Saya menanggung perbekalan yang orang lain tidak memilikinya. Jadi dia siap menjamin semua perbekalan. Lalu diriwayatkan beliau mendatangi Rasulullah SAW dan menyerahkan 1000 ekor onta. Dalam riwayat yang lain, beliau menyumbang 1000 dinar emas, diserahkan ke pangkuan Rasulullah SAW. Inilah yang kemudian menyebabkan atau melatar belakangi turunnya ayat 261 di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, rajin bersedekah, berinfak di jalan Allah. Allah umpamakan seperti sebulir benih. Ya, sebutir benih yang kemudian kamathali habbatin ambatat, menumbuhkan 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap bulir itu ada 100 butir benih. Bayangkan, Allah melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Tidak sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan kepada hambanya yang ia kehendaki. Artinya ayat ini menjamin bisa saja balasan dari Allah karena infak dan sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah di luar prediksi kita, di luar estimasi kita. Bukan hanya 700 kali lipat saja, tetapi bisa dilipat gandakan lebih daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas lagi maha melihat. Sahabat dermawan, hafizakumullah. Ini artinya bahwa infak, sedekah, dan zakat benar-benar akan dapat menumbuh kembangkan rezeki kita, menumbuh kembangkan harta kita. Sehingga inilah yang kemudian disebut dengan keberkahan pada harta kita. Tidak seperti biasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berinfak dan bersedekah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan memotivasi kita untuk berinfak dan bersedekah di jalan Allah dengan bahasa, dengan penggambaran yang luar biasa hidup terkait dengan tumbuh-tumbuhan. Sebutir benih kemudian menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir kemudian ada 100 benih, 100 butir. Ini artinya menunjukkan betapa luasnya keberkahan yang Allah berikan kepada harta yang dikeluarkan zakatnya, yang dikeluarkan sedekahnya, yang dikeluarkan infaknya. Karena itu di dalam terminologi Islam, kata zakat itu sendiri memiliki makna an-nama. Secara bahasa dia memiliki makna an-nama, yaitu tumbuh dan berkembang. Dan orang yang semangat mengeluarkan zakat, kemudian infak dan sedekah, maka itu menunjukkan orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian, kata Allah, kita semuanya hamba Allah, mensyukuri nikmat Allah, termasuk dengan mengeluarkan zakat dari harta kita, kemudian kita tambah dengan sedekah dan infak fi sabilillah, maka Allah menjanjikan la azidannakum. Pasti, kata Allah, tidak bisa tidak, janji Allah pasti, aku akan tambah berlipat-lipat harta yang kita sedekahkan dan kita zakatkan dan kita infakkan itu. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menguatkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya, ma naqasat shadaqatum min mal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta.
Maka belum pernah kita mendapatkan cerita, berita, kisah orang-orang yang semangat mengeluarkan zakat, semangat berinfak, semangat bersedekah, kemudian dia jatuh pailit, berkurang hartanya. Tidak pernah kita mendengar itu. Dan tidak akan pernah. Sebab Nabi telah menjanjikan sedekah, infak tidak akan pernah mengurangi harta kita sedikit pun. Dan Allah juga menjanjikan, pasti aku akan tambah. Karena ketika seorang mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, merupakan manifestasi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, ketika kita pelit, kikir, bakhil, dan kemudian mengkufuri nikmat Allah, tidak mengeluarkan zakat, tidak semangat untuk bersedekah, berinfak, ini bagian dari mengkufuri nikmat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, tidak mengeluarkan zakatnya, nikmat yang Allah anugerahkan tidak kita syukuri, tidak semangat berinfak, bersedekah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan aku akan kurangi, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, sahabat dermawan, hafizakumullah. Kalau kita melihat, membaca kisah teladan, sosok manusia-manusia besar yang semangat dalam berzakat, berinfak, maka kita akan mendapatkan keberkahan hartanya yang luar biasa. Di antaranya, kalau kita membaca kisah para sahabat, kita mengenal sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang oleh para ulama didefinisikan saking luar biasa kontribusi, sedekah, dan kedermawanannya, sampai para ulama mengatakan jihad beliau dengan hartanya menutupi jihad beliau dengan jiwanya. Beliau tidak pernah absen dalam peperangan bersama dengan Rasulullah SAW. Tetapi prestasi infak, sedekah, bantuan finansialnya untuk membiayai perjuangan Islam itu begitu luar biasa besarnya, sampai-sampai menutupi jihad dengan jiwanya. Maka diriwayatkan beliau luar biasa, tidak ada perjuangan Islam kecuali beliau ada kontribusi. Beliau pernah menyumbang 40.000 dirham perak. Pernah juga beliau berwasiat untuk memberikan kepada veteran perang Badar, 400 orang veteran perang Badar dengan 400 dinar emas. Beliau juga mewasiatkan untuk memberikan dalam jumlah yang besar kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjamin istri-istri Rasulullah SAW sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak prestasi-prestasi infak dan sedekahnya. Apakah kemudian hartanya semakin habis? Apakah kemudian bisnisnya jatuh, bangkrut, pailit? Yang kita baca justru luar biasa Allah memberkahi rezekinya. Meskipun begitu besar, begitu banyak kontribusinya dalam berinfak, bersedekah, dicatat dalam sejarah beliau telah mewariskan kepada keluarganya, ahli warisnya, dalam jumlah harta, dalam jumlah yang besar. Ada 1000 ekor onta, ada 100 ekor kuda, ada 3000 ekor kambing. Jumlah emas dan peraknya juga tidak terhitung saking banyaknya. Begitulah sosok sahabat Rasulullah SAW Abdurrahman bin Auf yang telah membuktikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya, bahwa siapa yang semangat menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah akan melipat gandakan 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan dari apa yang kita bayangkan, tidak terbayang, tidak ada dalam benak kita, tidak ada dalam estimasi kita. Allah memberikan keberkahan yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kita untuk menjadi orang-orang yang semangat dalam mengeluarkan zakatnya, infak dan sedekahnya, sehingga hidup kita diberkahi Allah, keluarga kita diberkahi Allah, pekerjaan kita diberkahi Allah, dan kemudian
kehidupan berbangsa bernegara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.